Hai semua, kenalin, nama aku Zuanita Maharani dari Prodi Kimia FMIPA Unila. Aku di sini bakal share resume materi PKKMB Unila yang udah aku ikutin selama 4 hari. Let's go! Jadi, tanggal 18 Agustus 2021 kemarin, Unila telah mengadakan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau yang disingkat dengan PKKMB. Nah, PKKMB ini diadakan selama 4 hari dengan 2 hari PKKMB Universitas, 1 hari PKKMB Fakultas, dan 1 hari lagi PKKMB Jurusan. Oke, aku akan mulai dengan materi PKKMB hari pertama. Di hari pertama, pemateri membawakan materi yang berjudul Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0. Yang pertama, apa sih revolusi mental itu? Dibaca ya teman-teman. Lalu, tantangan nasional apa aja sih yang dialami di era revolusi mental ini? Nah, di era revolusi mental ini, kita sedang menghadapi tantangan nasional diantaranya demokratisasi, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebutuhan dasar pangan, dan infrastruktur belum memadai. Lalu, ada tantangan global yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tantangan nasional, yaitu ada dengan cara mengurangi kelaparan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, menjaga ekosistem laut, dan menjaga perdamaian. Oke, kita lanjut ke materi hari kedua. Di hari kedua ada 4 sesi materi yang disampaikan. Sesi pertama membahas tentang bagaimana cara kampus menyikapi COVID-19, protokol kesehatan, pemeriksaan laboratorium COVID-19, dan tindakan yang dilakukan saat positif COVID-19. Lalu, sesi kedua pemateri membahas apa saja tujuan umum pendidikan tinggi, bentuk pendidikan tinggi, dan sistem kredit. Lalu, di sesi ketiga pemateri membahas tentang apa perbedaan etika dan etiket, apa saja etika di kampus, penyimpangan etika, norma kehidupan di kampus, serta hak dan kewajiban mahasiswa. Lalu, sesi keempat membahas tentang World Class University. Lanjut di materi hari ketiga. Di hari ketiga juga kita ada 4 sesi materi. Sesi pertama materi membahas tentang kaitan kebijakan kampus merdeka dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi, menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0, tujuan pendidikan tinggi, aktivitas pembelajaran, dan 8 jenis pembelajaran di luar kampus. 8 jenis pembelajaran di luar kampus itu ada magang praktik kerja, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, wirausaha, mengajar, membangun desa, penelitian, dan studi proyek. Di materi kedua membahas tentang sistem perkuliahan dan sistem akademik. Yang pertama, ada satuan kredit sementara atau yang sering disingkat dengan SKS. Pemateri menjelaskan tentang apa sih SKS itu, lalu berapa minimum dan maksimum yang harus kita ambil per SKS, dan berapa menit per SKS itu, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada beban dan masa studi mahasiswa yang menjelaskan berapa semester minimum dan maksimum kita dapat lulus dari universitas. Lalu, selanjutnya yang ketiga, ada beban SKS program sarjana. Di situ dijelaskan berapa SKS yang bisa kita ambil berdasarkan IP semester sebelumnya. Semakin besar IP, maka semakin banyak SKS yang bisa kita ambil dan semakin cepat kita bisa lulus. Lalu yang keempat, ada Siakado Online. Siakado Online adalah website resmi Unila untuk mahasiswa mengakses tentang mata kuliah, tentang semester, tentang perkuliahan, dan mengisi KRS atau Kartu Rencana Studi. Lalu ada penjelasan tentang cuti akademik, penjelasan perpanjangan studi, dan ada tentang putus studi. Lalu di materi ketiga membahas tentang tata kelola prasarana dan keuangan FMIPA Unila. Ada tugas pokok dan fungsi apa saja yang dikerjakan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA. Lalu ada apa saja yang mendasari kita untuk dapat keringanan UKT. Lalu ada sanksi yang kita dapatkan apabila terlambat membayar UKT. Ada sarana prasarana yang ada di FMIPA, data dosen dan jabatannya. Lalu yang terakhir adalah pengenalan karyawan tenaga pendidikan. Materi keempat membahas tentang layanan di Subak Kemahasiswaan, menjelaskan tentang tim konsultasi dan bimbingan, tim sosial, dan tim minat bakat. Lalu dijelaskan pendidikan dan latihan mahasiswa bidik misi. Lalu ada kompetisi mahasiswa tingkat FMIPA, tingkat nasional maupun internasional, dan terakhir ada lembaga kemahasiswaan. Oke, next di hari terakhir atau hari keempat PKKMB, di mana ini adalah PKKMB jurusan dengan jurusan saya yaitu kimia. Pertama-tama, kita dikenalkan dengan para dosen kimia. Lalu, kita juga diberitahu tentang sistem perkuliahan dan kurikulum.
Jelaskan tentang peraturan akademik, lalu dijelaskan apa itu dosen pembimbing akademik, konsultasi dan bimbingan bagi mahasiswa yang mungkin sedang ada masalah, dan sebagainya. Dan terakhir, kita diperkenalkan dengan organisasi yang ada di jurusan kimia, yaitu Himpunan Mahasiswa Kimia atau yang sering disebut Himaki. Kita juga diperkenalkan dengan pengurus-pengurus Himaki, bagaimana cara pengurus Himaki bekerja, dan sharing tentang bagaimana membagi waktu untuk kuliah, berorganisasi, hobi, dan kegiatan lainnya. Oke, jadi itu resume materi PGKMB selama 4 hari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Bye, see you!